Yang saya hormati Bang Effendi, CEO, yang saya hormati Bang Edo sebagai manajer, teman-teman jurnalis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah pada hari ini, pagi ini, menjelang siang ini kita diberi kesempatan untuk bisa bertemu dalam acara preskon pengenalan pelatih untuk musim depan 2024-2025. Insya Allah untuk musim depan sudah saya pastikan bahwa saya akan menjadi pelatih PSPS musim ini. Ya. Satu itu yang berikut, memang apa yang disampaikan oleh Bang Fendi tadi, pendekatan dengan saya memang sudah cukup lama disampaikan. Mungkin saya menginformasikan hanya sangat simpel ketika beliau-beliau ini, Bang Effendi, Bang Edo, sama pengurus yang lain mengajak saya untuk ke PSPS ini, saya hanya menjawab apa targetnya. Ketika beliau menyampaikan bahwa targetnya Liga 1, saya baru bisa menerima, karena sebelum saya memutuskan ini pun ada beberapa klub Liga 1 yang menawarin saya, tetapi berbagai macam pertimbangan, karena juga salah satunya kedekatan saya dengan beliau-beliau, terus keseriusan PSPS untuk bisa naik ke Liga 1, pertimbangan-pertimbangan itulah yang saya putuskan untuk saya mengambil keputusan berada di PSPS musim depan. Meskipun mungkin banyak yang bertanya, banyak teman-teman juga yang tanya, kenapa berani ngambil di Liga 2 padahal di Liga 1 masih ada beberapa tim yang secara langsung memang berkomunikasi dengan saya. Jawabannya cuma itu tadi. Yang pertama memang serius, terus kedekatan saya dengan Bang Effendi, Bang Edo juga termasuk Pak Gede Widiada, pertimbangan-pertimbangan itulah, dan saya ingin mencoba membantu mengangkat tim ini untuk bisa promosi ke Liga 1. Meskipun itu tidak mudah, berat, tetapi dengan keseriusan manajemen, mendatangkan pelatih, mendatangkan pemain-pemain yang nanti akan kita rekrut, ini membuktikan bahwa memang PSPS tahun ini sangat serius untuk bisa prestasi. Ya, itu sih sementara yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan kehadiran saya di PSPS ini bisa mengangkat prestasi, kualitas prestasi, dan mudah-mudahan bisa ke Liga 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coach, ini kan tantangan bagi Coach di melatih Liga 2 untuk promosi. Sebelum memutuskan untuk menjadi pelatih di PSPS, adakah target dari manajemen bahwa kita kan berdoa PSPS ini lancar dari awal sampai terakhir, tapi kan kadang-kadang di perjalanan baru 3 pertandingan atau 4 pertandingan kalah, tahu kita goyang posisi. Adakah ditargetkan sekian pertandingan wajib tidak boleh kalah seperti itu? Satu. Yang kedua, dari pembentukan tim untuk Liga 2 ini berapa persen pemain yang level nasional dan berapa persen lokal yang akan rekrut ya. Terus satu lagi, dalam setahun terakhir kemarin PSPS punya tim pelatih yang tanpa ada pelatih lokal. Jadi transfer ilmu untuk pelatih lokal tidak ada. Bagaimana tahun ini? Apakah Coach menerima kalau memang manajemen membuat kebijakan seperti itu? Oke, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, apa yang menjadi pertanyaan, mungkin nanti setelah dari sini beberapa hari ke depan, mungkin secepatnya memang saya akan melakukan meeting bersama semua manajemen untuk, kalau jelas targetnya tetap pasti Liga 1 dan tidak bisa diganggu gugat itu ya. Dan nanti yang lain-lainnya tentunya akan melakukan meeting lagi, tentunya saya berharap sih semuanya akan berjalan dengan baik. Terus untuk pertanyaan yang kedua, masalah perekrutan pemain, saya bersama selalu koordinasi dengan Pak CEO, dengan Pak Manajer sudah 2 bulan yang lalu ya Pak ya. 2 bulan lalu masalah perekrutan pemain sudah kita lakukan. Pendekatan pemain sudah lakukan, baik itu dari pemain berasal dari Liga 1, pemain dari Liga 2, semua sudah kita jalankan dan alhamdulillah responnya sangat baik. Karena memang ketika saya ditunjuk, saya setiap perekrutan pemain memang menjadi hak
prerogatif saya, tetapi saya selalu paling tidak menginformasikan kepada Pak CEO dan Pak Manajer. Bagaimanapun juga beliau-beliau ini kan adalah atasan saya sebagai di manajemen, jadi saya menyampaikan meskipun itu menjadi prioritas saya, tetapi paling tidak saya juga menginformasikan karena beliau juga sudah nanti biar tahu kira-kira siapa pemain-pemain yang akan diambil, dan itu sudah saya laporkan semua ke Pak CEO dan ke Pak Manajer, dan semua berjalan dengan sangat baik. Memang tidak mudah untuk merekrut pemain di Liga 2 ini, tidak mudah. Ya, beda dengan Liga 1 karena memang kalau kita mau berbicara jujur untuk pemain pasti akan lebih exciting di Liga 1, tetapi dengan berbagai macam cara pendekatan saya dengan pemain-pemain tersebut, salah satunya adalah target tim ini, itu yang membuat pemain-pemain itu juga tertarik. Selain tentunya dengan kehadiran manajemen yang harus lebih bagus, dengan kehadiran saya ini lebih memudahkan pemain untuk bisa, dan itu sudah berjalan dengan baik. Terus yang ketiga, masalah pelatih lokal, saya bekerja sama dengan siapapun selama ini tidak pernah ada masalah, apakah itu pemain pelatih yang berasal dari daerah atau luar dari daerah. Tetapi yang jelas perlu diingatkan bahwa tim ini mengambil pemain dengan target yang tinggi Liga 1, tentunya saya merekrut pelatih-pelatih pun juga nggak salah-salah. Kalau memang ada pelatih yang menurut pengamatan saya memiliki kualitas untuk bisa berkembang, memiliki kualitas sebagai partner kerja saya, kenapa tidak kan gitu? Kenapa tidak? Pasti, apalagi tentunya akan menjadi kebanggaan juga buat pelatih-pelatih. Tapi dengan catatan satu itu tadi, ini targetnya tim gak main-main, resiko paling tinggi ada di tanggung jawab saya yang paling tinggi, karena bagaimanapun hasil yang utama, yang pertama yang tanggung jawab adalah saya, seorang head coach. Makanya saya memilih partner-partner saya, pelatih-pelatih dan pemain, tentunya itu menjadi kewenangan saya. Tetapi sekali lagi, kalau memang nanti ada pelatih yang memang menurut saya kemampuannya bisa membantu saya, tidak tertutup kemungkinan itu ada. Seperti itu. Ada kabaran? Kenapa? Ada kabaran berarti ya? Ya kita lihat nanti aja. Yang penting kan saya sampaikan alasan. Jadi jangan karena saya udah bilang sama Pak CEO juga, jangan karena sesuatu yang sedikit miss akhirnya proyek besar ini jadi berantakan, kan begitu. Jadi saya mengambil semua, apakah itu pemain, apakah itu pelatih, berdasarkan kualitas. Tidak ada satupun titipan pemain yang dititipkan sama saya. Jadi kalau perebutan memang berdasarkan kualitas, dan apa yang disampaikan Pak Acil tadi benar, semua itu perebutan masalah pemain saya. Jadi kalau ada apa-apa dengan kualitas pemain, jangan disalahkan manajemen, yang disalahkan pelatih, karena yang merebut saya. Seperti itu. Mas, pertanyaan tadi? Nilai kontrak. Nilai kontrak, iya memang yang jelas manajemen sudah sangat paham. Pak CEO, Pak Manajer, dan pengurus yang lain sudah sangat paham kira-kira seberapa pantas yang diberikan kepada saya. Jadi menurut saya itu sudah ada kesepakatan yang mungkin tidak bisa saya sampaikan ya Bang ya, itu bagian. Tapi yang jelas saya merasa apa yang disampaikan kepada saya dari manajemen menurut saya satu hal yang baik ya, yang intinya memang itu tadi, kalau dibicara berapa nilai yang jelas manajemen sudah mengokekan apa yang menjadi diskusi saya dengan manajemen. Satu itu. Yang kedua masalah pemain ya, ya. Masalah pemain yang jelas bukti keseriusan manajemen dan saya mau hadir ke sini, ada beberapa pemain Liga 1 yang sudah saya pastikan akan ikut dengan PSPS musim ini. Mungkin beberapa pemain, mungkin bisa 5 ya? Iya, ya sekitar segitu, antara 4 sampai 6 pemain ya, Liga 1 yang insya Allah kalau tidak ada arah melintang sudah pasti, karena pemain-pemain ini sudah menyatakan komitmen bersama saya, dan kita juga sudah memberikan seperti pengikat gitu ya Bang ya. Jadi pemain-pemain Liga 1 insya Allah sudah pasti aman. Seperti itu Mas. Oke Bang, jadi nanti yang menjadi pertanyaan tadi salah satunya adalah atmosfer sepak bola di Sumatera, kan begitu ya? Iya. Sebenarnya sih pada dasarnya sepak bola di mana aja sama Bang. Sama juga ketika saya mendengarkan, melihat di TV
statement dari Pep Guardiola ketika dia menjadi raja di Spanyol, terus dia pindah ke Jerman, terus pindah ke Inggris. Banyak wartawan yang menanyakan, kira-kira filosofi sepak bola Anda itu bisa nggak dibawa ke Jerman sama ke Inggris? Dia apa bilang, sepak bola saya, gaya sepak bola saya dibawa ke seluruh dunia pun nggak ada masalah, dan itu terbukti. Sebenarnya sama aja sebenarnya. Memang kalau mungkin masalah umpamanya perbedaan antara di Jawa dengan Sumatera, cuacanya memang sangat panas. Tetapi kalau masalah sepak bolanya itu biasa, nggak ada berbeda lah. Mungkin kalau di Sumatera sepak bolanya lebih rap kan gitu, apalagi yang di Medan kan gitu. Tapi kalau kita main bolanya dengan sepak bola dengan gaya yang benar, dengan ini nggak ada masalah di mananya. Yang intinya bahwa saya kenapa mengambil keputusan, menurut saya ini bukan keputusan yang mudah. Artinya berbagai macam pertimbangan. Yang intinya saya akan mencoba membantu manajemen dan masyarakat Pekanbaru ini memiliki tim Liga 1. Tentunya saya sangat mengharapkan dukungan dari teman-teman jurnalis, wartawan, kritikan. Saran saya ini orang yang open minded. Ada kritikan bagus, nggak ada masalah buat saya. Ya, mungkin seperti itu. Kalau sedikit tadi masalah persiapan, apa yang disampaikan sama Pak Manajer dan Pak CEO, kebetulan semalam saya itu tidur di dormitory di tempatnya mesnya PSPS yang ada di Jakarta. Sangat layak, tempatnya baru, enak, nyaman, ya, sangat layak lah. Intinya sangat layak. Jadi kalau bagi saya tentunya nanti akan kami meetingkan mana yang lebih baik. Tapi yang jelas apapun yang kami ambil dari manajemen, pelatih, bahwa ini untuk kebaikan PSPS. Jadi, seperti itu. Terima kasih. Saya nambahin sedikit Bang, biar semakin clear. Tadi sih sebenarnya sudah saya sampaikan. Untuk teman-teman wartawan ini juga tolong diinformasikan ke masyarakat Pekanbaru bahwa perekrutan pemain itu menjadi hak prerogatif saya, dan tidak ada, saya pastikan tidak ada satupun pemain yang titipan. Tapi boleh seumpamanya abang ada tolong ini dilihat, masuk, baru saya ambil. Tapi kalau ibaratnya begini, paling gampang, anaknya malaikat kalau nggak bagus menurut saya nggak akan saya ambil. Tapi anaknya setan kalau enak pun saya ambil. Artinya bahwa saya kalau hal-hal yang prinsip saya tidak mau diotak-atik sama manajemen. Masalah susunan pemain, perekrutan pemain, cara main bagaimana saya tidak mau. Tetapi kalau hal-hal yang masih gini masih bisa saya toleransi, tidak ada masalah. Tetapi saya dimanapun saya ngelatih. Kemarin ngelatih pun di Persebaya pun juga seperti itu. Kalau masalah titip-titipan, alhamdulillah manajemen semua juga memberikan kewenangan dari saya. Jadi tolong ini biar tidak menjadi isu yang rame. Mungkin biasanya ada kan, kenapa ngambil ini, kenapa yang ini. Kalau tanya gitu, tanya ke pelatih, jangan tanya ke manajemen. Jadi saya sampaikan sekali lagi bahwa tidak ada satupun titipan dari manajemen atau siapapun, ya, pemain lokal, pemain asing, tidak ada. Itu semua adalah menjadi kewenangan saya. Karena saya nggak mau dong kalau saya dititip-titipin terus gitu, kalau tim ini gagal yang tanggung jawab saya yang pertama gitu. Nama besar saya, reputasi saya menjadi taruhan. Jadi nggak ada itu, ya. Clear berarti ya Mas ya. Terima kasih.